Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menjelaskan tentang copyright. Nama saya Muhammad Ilham Fajar. Nama saya Satria Alvirel. Nama saya Andrian Okta. Nah, yang pertama, mengapa harus ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Hak cipta itu merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan yang perlunya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Yang ketiga, diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Yang keempat itu sebagai pengganti UU nomor 19 tahun 2002 yang sudah kurang relevan. Musik. Hak cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang produk-produknya itu adalah lagu, novel, atau puisi. Ada juga hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Nah, yang produk-produknya itu adalah karya pertunjukan, karya atau karya siaran. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu pasal 5 UHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Terus mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dan juga ada hak ekonomi di pasal 8 dan pasal 9 UUHC. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, aransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Dan ada juga pendistribusian, pertunjukannya, pengumuman ciptaannya, komunikasinya, penyewaannya. Dan ada pencipta. Pencipta adalah seorang yang beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Itu ada di pasal 1 angka 2 UUHC. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Pencipta orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada pencipta orang yang menghimpun ciptaan. Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Ciptaan yang berasal dari badan hukum dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta disebut pencipta badan hukum. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan itu pencipta pihak yang membuat ciptaan. Ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas adalah pencipta instansi pemerintah. Hmm, bisa dikatasin dikit itu ketutupan. Ya, makasih. Ciptaan dilindungi hak cipta yaitu pasal 40 UHC yang ada buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisnya. Ada juga ceramah, kuliah, pidato, terus ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, ada lagu, musik, ada drama, ada karya seni rupa, ada karya seni terapan, arsitektur, peta, karya seni batik, karya fotografi, potret, sinematografi, ada terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, masih ada banyak lainnya. Dan ada hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta itu hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Terus ada juga seperti ide-ide, prosedur, atau sistem, atau metode, walaupun telah diungkapkan dan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Ada juga alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya digunakan untuk masalah fungsional. Ada juga hasil rapat terbuka lembaga negara,
terus peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, ada putusan pengadilan, dan kitab suci atau simbol keagamaan. Silahkan dilanjutkan. Masa berlaku atau jangka waktu perlindungan. Pasal 57 sampai 63 UU HC. Yang pertama, ciptaan. Seumur hidup pencipta kurang lebih 70 tahun, 50 tahun apabila pemilik hak adalah badan hukum. Yang kedua, ciptaan dalam program komputer, 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku pertunjukan, 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat, produser rekaman, 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang kelima, lembaga penyiaran, 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Pasal 64 sampai 73 UU HC. Registrasi akun hak cipta.dgip.go.id. Pilih pengajuan pencatatan digital, isi seluruh formulir yang tersedia, unggah data dukung yang dibutuhkan, lakukan pembayaran, pemeriksaan formalitas, setelah itu verifikasi, dan pencatatan ciptaan disetujui. Lalu nanti pencetakan sertifikat akan terjadi. Fungsi pencatatan memudahkan membuktikan sengketa hak cipta, menjadi catatan publik, memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait pasal 74 sampai 75 UU HC. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena yang pertama, permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Yang kedua, lampaunya waktu dari masa berlaku hak cipta. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Atau yang keempat, melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara, atau peraturan perundangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri. Peralihan hak cipta, pasal 16 ayat 2 UU HC. Pertama, pewarisan, kedua, hibah, ketiga, wakaf, keempat, wasiat, kelima, perjanjian tertulis, atau yang terakhir, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiduasi. Lalu selanjutnya itu ada lisensi. Pasal 80 sampai dengan 81 UU HC. Izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak yang terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 1 angka 20 UU HC, yaitu isinya pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan komersil. Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Pelaksanaan perbuatan komersil disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Perjanjian lisensi pasal 82 sampai 83. Dilarang membuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan
atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Lisensi wajib pasal 84 sampai 86 UU HC. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk menjelaskan, melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan penciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembang penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dan hak terkait pasal 95 sampai 109 UU HC. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan pengadilan niaga terhadap sengketa hak cipta hanya upaya hukum kasasi atau permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait. Pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk A. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. B. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan segala alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut. C. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan atau D. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta pasal 112 sampai 119 UU HC. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah, atau merusak untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran cipta dan atau hak terkait di dalam perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial, baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Perundang-undangan nomor 56 tahun 2021 tentang
pengelolaan royalti hak cipta, lagu, dan musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Bunyi pasal 3 ayat 1. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik. Penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Begitu saja dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di